semua doktrin, semua ajaran apapun, ideologi apapun, mari kita menilai dengan rasional kita. Iya. Seperti tadi saya katakan, marilah kita membunuh terorisme. Ingat ya, bukan membunuh sih sebenarnya, menghilangkan terorisme itu dengan intelektual. Bahkan ketika perang Badar, dia mengatakan kalau seandainya Utsman bin Abi masih hidup, Iya benar. pasti aku akan bebaskan tahanan ini untuk dia. Benar. Karena apa? Jasa baiknya dia. Jasa baiknya selalu dikenang oleh Rasul. Iya. Ini sekali berrasul loh gitu kan. Masih mengenang jasa seorang pentolan musyrikin kafir Quraisy. Tapi Gitu. dia berbuat baik. Berbuat baik kepada Islam saat itu kan. Ini kita Densus setiap hari ngasih makanan, ngasih jubah, ngasih segala sesuatu, kita balas dengan cacian. Ansar Togut, musuh Allah, mati kafir kamu segala macam ini. Bentuk buruknya akhlak gitu kan. Akhirnya alhamdulillah Densus ini meskipun sering dicaci maki sama kita, nah, karena mungkin inilah memang buah kesabaran mereka ya, Ustaz ya. Sekian tahun mungkin sabar, apalagi sampai puncaknya Rusumaku mereka digorok 5 orang kan. Tapi masih tetap sabar, ini saya salut Bang. Iya. Saya berpikir saat Dan itu dia nggak berubah penanganan terhadap. enggak. Karena saat itu saya memang hadir di saat kejadian Rusumako. Saat itu saya berada di dalam, di mana semangatnya teman-teman untuk mencari syahid ya saat itu ya, Ustaz ya. Udah siap pegang senjata, bahkan saya melihat gimana 5 orang korban itu meninggal begitu kan, luka sayatan semua di tubuh mereka. Jadi saya berpikir malam itu memang udah malam perpisahan saya sama keluarga. Karena memang udah pertempuran mati-matian ini. Karena yang ikut dan nggak ikut bakalan habis juga nih sama Densus gitu kan. Jadi ketika kita akhirnya damai, kita dievakuasi, saya berpikir sampai Nusa Kambangan mungkin dieksekusi kita semua, begitu ya kan? Iya. Saya berpikir begitu Bang. Ternyata apa? Masih kita dikasih makan. Saya lihat disuapin malah. Benar. Ya, di bis itu. Saya bingung ini kok ustadznya yang ada ustadz yang keras ketika pas mau perang itu keras. Wah, gitu begini segala macam. Ketika di depan ditangkap dievakuasi malah makan masih mau disuapin sama Densus. Masih mengharap belas kasihan. Densusnya masih baik ngasih makan segala macam. Saya pikirnya ada yang salah dalam pemahaman kita nih. Karena sampai Densus padahal mati 5 orang. benar. Kalau kita pikir sendiri gimana ya, kondisi teman kita lah, mati yang kenal sama kita sehari-hari dibunuh di depan mata kita istilahnya kan. Akhirnya kita masih mau berbuat baik dengan orang yang membunuh teman kita, nggak mungkin gitu kan. Akhirnya sampai di lapas Pasir Putih saya merenung lagi. Densus juga tiap hari datang memberikan nasihat, membawa ustadz-ustadz yang bisa dibilang ustadz-ustadz yang benar-benar begitu kan, bisa merubah pikiran kita. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa berubah. Ini memang benar-benar saya mengakui ini benar-benar pembinaan dari Densus. Mungkin kalau tidak ada dari pembinaan dari Densus 88, mungkin saya masih keras bertahan saya di High Kris saat itu Ustaz. Iya, makanya ketika BNPT mengklaim dalam statement mereka di berita bahwasanya mereka udah menderat 800 napiter segala macam, ini saya pikir siapa 800 orang ini begitu? Apakah jin apa gimana, saya nggak tahu, bingung saya ini. Iya. Betul. Ya karena kita juga punya data. Gitu. Siapa saja sih ikhwan-ikhwan yang benar-benar berubah karena memang dakwahnya BNPT, binanya BNPT itu nggak ada. Jadi begini kesimpulannya. Kalau saya melihat ternyata permasalahannya bukan BNPT secara keseluruhan. Dari tadi kita bicara tentang derat, ini jangan-jangan mungkin hanya beberapa oknum saja yang terkait dengan masalah menurut saya agak kurang profesional dalam penanganan deradikalisasi gitu. Menurut Ustaz Asrop siapa nih sosoknya? Jadi fair-fairan aja kita mah gitu. Iya, mungkin ya kalau saya lihat mungkin ini sosok yang masih menjegal jalannya deradikalisasi Indonesia ini ya mungkin ada sosok seorang profesor lah gitu kan. Iya, mungkin udah menjabat sekian belasan tahun di BNPT gitu kan. Belum turun-turun karena program yang dia adakan sampai sekarang ini memang benar-benar ya memang programnya hanya sekedar anggaran habis saja begitu. Tidak ada peduli apakah efeknya berhasil apa tidak. Itu tidak perlu. Tidak pernah ada evaluasi. Tidak pernah ada evaluasi. Sejauh mana keberhasilan itu iya. Bahkan menurut saya kalau memang ini dibiarkan terus-menerus, sepertinya makin banyak orang yang kecewa yang tadinya NKRI terhalang akibat kekecewaan. Malah makin banyak teman-teman yang kecewa. Ini jadi presiden buruk bagi penanganan terorisme di Indonesia. Kalau Bang Hendro gimana Bang Hendro? Ya makanya ini kan
sejarah bagi pergerakan ini ya, BNPT ya, belum ada BNPT di petisi Dikritik oleh mantan Napiter NKRI. Bahkan Seharusnya jangan dimusuhin, kemudian seakan-akan mereka ini teroris yang benci. nama-nama tersebut ada sebagian yang dari lapas mereka yang mereka bina. Iya, betul. Yang keluaran dari termasuk Bang. Makanya Itu saya menyayangkan orang yang komentar di media tentang ini berarti benar-benar yang teroris itu kan. Seharusnya dia tabayun terhadap kita loh. Betul. Kenapa kita sebagai mantan napiter yang pernah ikut program di BNPT itu kok kecewa kan gitu kan? Seharusnya dia tabayun ke kita tuh. Betul. Jangan langsung di justice seperti itu, seperti yang ada di media kan gitu. Betul. Tabayun lah. Ini yang tidak digunakan mereka. Dan mereka para pakar katanya kan. Makanya kalau mau nanganin teroris harus orang yang ngerti tentang seluk beluk teroris, jangan cuma teoritis secara akademis kan gitu. Saya mau tanya itu, Babe, Ustadz Asnaf dan juga Ustadz Hendro terkait beberapa program mereka sering mendatangkan para penyuluh agama yang menurut saya banyak yang nggak nyambung juga gitu. Bukannya yang kita butuhkan problem selama ini gitu. Nah itu seringkali gagal lah menurut saya gitu, nggak tepat gitu. Nah itu bagaimana tuh yang lihat seperti itu tuh? Jadi artinya kan kalau menangani teroris ini kita harus melihat sudut pandang yang luas ya. Betul. Jadi artinya ketika ada fase di mana tinggi yaitu teroris, kita harus turunkan ke tingkat radikal. Nah dari situ, dari tingkat radikal mungkin kepada tingkat moderat. Nah seperti itu. Maka ini kan Ini terjunnya kejauhan. Langsung jauh. Kadang menghadapi teroris dengan paham liberal. itu dia. Nggak nyambung. Ketika kita tinggi, Iya betul. ketika kita lagi tinggi, dimasukkan itu. Iya. Ya, kita nggak nyambung ya, kita antipati. Akhirnya batu sama batu yang jadi api. Betul. Nah di situ nggak tepat bagi kami. Nggak tepat. Dan tuh banyak program-program seperti itu, Bang. Program-program yang hanya menghamburkan dana. Bangun dana. Ibarat ngajakin renang ke lautan, tapi dia nggak bisa renang. Nggak bisa berenang. Dia nggak Iya bisa. betul itu. Saya sangat ini. Oke, ini yang terakhir, Bang. Closing statement dari Bang Hendro dulu, gimana Ustaz? Ya ini artinya petisi ini bukan untuk artian melawan negara ya. Betul. Artinya ini adalah bentuk petisi kecintaan kami terhadap BNPT agar betul-betul melihat poin-poin yang kami paparkan tadi. Nah ini adalah teman-teman atau anak-anak bangsa yang sudah berubah, harusnya digandeng, dirangkul. Ya kan, bukan hanya membuat jurang yang lebih jauh lagi. Betul. Dan ini nggak ada kaitan dengan urusan perut. Dan ini tidak ada urusan perut. Ini adalah bentuk kekecewaan teman-teman, pengalaman teman-teman yang selama ini pernah tertangkap dan pernah merasakan deradikalisasi di lapas. Iya, oke. Bang Ustadz ini, Asnaf. Ya jadi ini harusnya menjadi bahan bahan renungan buat teman-teman BNPT. Kenapa sih kok ada sekitar 60 lebih napiter NKRI mengeluhkan tentang kinerja mereka gitu. Harusnya dijadikan bahan acuan, bahan introspeksi, evaluasi, diajak dialog. Ini berarti ada kekurangan nih di dalam kinerja kita begitu kan. Ya, jadi makanya saya justru kecewa ketika ada statement balasan bahwasanya negara tidak boleh kalah dengan teroris. Mereka yang ingin membubarkan BNPT hanyalah teroris dan sekutunya. Padahal udah NKRI. Kalau ya jujur aja ya Bang ya, tidak mungkin seorang teroris itu mau menyuruh BNPT untuk meningkatkan lagi kinerjanya mengurus teman-teman bisa PB. Gitu. Karena bagi teroris PB itu haram. Najis istilahnya kan, suatu kekafiran. Ini kita malah mendorong BNPT untuk cepet-cepet teman itu bisa dapat PB. Teman-teman ex-napiter. Nah ini makanya sangat bertentangan sekali. Jadi memang tolong bapak-bapak dari petinggi-petinggi BNPT ini jadikan petisi kami ini, jangan jadikan ini seolah ini adalah ingin melawan negara, salah. Ini adalah cara kami, cara bentuk kasih sayang kami kepada kalian untuk bisa bersinergi bersama-sama, bersama Densus atau bersama instansi lain untuk tetap memberikan yang terbaik buat negeri ini. Nah, karena negeri ini darurat terorisme, darurat segala macam paham. Jadi memang harus bersatu padu. Jangan istilahnya jadikan momen-momen ini untuk mengeruk keuntungan pribadi. Begitu. Ini merugikan banyak orang dan merugikan negara sendiri. Gitu. Oke, Babe gimana, Babe? Kalau adanya petisi ini kan bentuk kekecewaan aja gitu ya. Iya. Artinya kita bukan boleh, masa sih rakyat seperti saya bisa membubarkan lembaga negara. Iya. Spontanitas karena kita kecewa, selama ini kecewa ya. Kalau memang itu BNPT difungsikan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya. Ya kan?
apa yang diamanatkan itu yang dilakukan gitu loh. Jangan kamuflase kan seperti kamuflase ya, bahkan memperbanyak orang yang kecewa dengan takutnya nanti ada dua sisi, di satu sisi dia menderadikalisasi, satu sisi lain meradikalisasi orang gitu, jadi makin radikal kan seperti betul. Karena sudah banyak contoh kok keluar-keluar BNPT juga berulah lagi. Barangkali kalau kita telusuri itu bentuk kekecewaan mereka kan. Betul, seperti ada Ramdhani, ada Ismail, ada Abdullah Sonata, ada banyak sekali saya sebut. Bahkan sampai ada S3. Iya, makanya S3 kan gitu. Nah, itulah bentuk kecewaan kita sebenarnya itu. Maka kita perlu dialog juga sama teman-teman yang sudah diradikalisasi dan merasa kecewa gitu. Baik. Seperti itu aja harapan kita. Oke, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dialog kita terkait dengan petisi BNPT, ya, pembubaran BNPT 50 ternyata bukan berangkat dari ketidaksukaan apalagi kebencian, tapi bentuk rasa sayang dan cinta mereka terhadap lembaga negara ini yang kemudian akibat ulah daripada beberapa oknum, ya, yang mungkin tindakannya kurang profesional lalu membuat akhirnya badan semacam BNPT menjadi tertuduh. Dan mudah-mudahan ke depan, ya, pesan kami kepada Bapak Boy Rafli sebagai Kepala BNPT, kepada Bapak Deputi yang lain dan sebagainya, bisa memperhatikan curhatan kawan-kawan kita ini daripada anak bangsa yang sudah kembali kepada NKRI dan mereka sudah menemukan jalan pulangnya. Tolong apresiasi mereka, rangkul mereka, bentuk sebagai kasih sayang kita kepada mereka. Mari kita berangkulan, ya, memandang masa depan bangsa, dan mereka ini ternyata adalah aktivis derat semua yang selama ini mereka sudah bekerja, ya, menjemput sampai 60 teroris selama dalam 1 tahun ini di 2021, ikhwan-ikhwan yang baru keluar dan sebagainya. Mereka tulus ikhlas membantu bangsa dan negara ini. Akan tetapi ada beberapa rasa kekecewaan, bentuk ekspresi mereka terhadap BNPT, ya, mungkin dengan kata-kata yang mungkin agak biar lebih menggigit, ada kata-kata pembubaran. Tapi sebetulnya ingin meminta keprofesionalan dalam bekerja, ya, di dalam menangani kasus terorisme di Indonesia. Mungkin ini mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan ini sampai kepada para pimpinan, para stakeholder, dan juga merupakan bentuk bagian daripada dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, saya Sofyan Sauri di channel ini mengucapkan jazakumullah khairan jaza kepada antum bertiga, terutama Ustadz Hendro, Ustadz Asnaf, dan Babe Budiono. Mudah-mudahan saya mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh mereka, gitu. Dan ini juga mengklirkan segala bentuk kesalahpahaman selama ini. Seakan-akan kita ini teroris yang pengen mengubarkan lembaga negara. Nggak mungkin, betul kata Babe, nggak mungkin seperti kami bisa mengubarkan lembaga negara yang setingkat menteri. Tapi ini bentuk sebagai ungkapan cinta dan sayang, ya, kritikan membangun kepada lembaga negara BNPT. Demikian, sukses selalu dan selalu jaya Indonesia. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.